Baik, selamat pagi. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita boleh berada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh betapa ajaib Tuhan. Karyanya, kuasanya, kasihnya dalam kehidupan kita. Mari kita mau satukan hati dalam doa, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karya terbesar yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Dan saat pagi hari ini Kau memasuki ruang Maha Kudus-Mu, Kau memasuki hadirat-Mu. Berkatalah dalam setiap puji-pujian kami. Kau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bila hadirat-Mu boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengeluhkan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu dan saudara sekalian kembali berdiri. Mari kita mau menyatakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Yang hari ini merasakan keajaiban Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya, kasihnya dalam kehidupan kita.
kuasa dan kasih-Nya dalam iman kita. Dan bila saat hari ini kita mau menaikkan syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Ku bersyukur buat kasih-Mu Bapa yang menyelamatkan hidup setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bila pengungkapan hati setiap kami kagum akan kebaikan-Mu. Kami kagum akan karya-Mu yang besar bagi setiap kami. Kasih-Mu menyelamatkan
kita boleh ditaburi akan kebenaran firman Tuhan. Betapa kasihnya begitu besar, pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan dosa kita, penderitaan kita yang ditanggungnya, dengan bilur-bilurnya kita boleh menjadi sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kami percaya pemulihan, kesembuhan boleh Kau nyatakan bagi setiap kami. Engkau Bapa yang ajaib. Terima kasih Bapa. Ada kata yang dapat kami ucapkan. Saya terima kasih.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Gawe kami bersyukur untuk pagi hari ini yang telah Engkau pimpin kami untuk datang ke rumah-Mu dan memberikan cuaca yang luar biasa sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita. Ini saatnya Tuhan, perdengarkanlah isi hatimu, berfirman-Nya Engkau, sebab bukan hanya oleh roti kami manusia dapat hidup, terlebih lagi oleh firman kekekalan, firman kebenaran, kami beroleh kemerdekaan hidup dan dapat hidup di dalam Engkau. Karena itu berkata-katalah Tuhan, urapi hamba agar hamba sungguh-sungguh menyampaikan isi hatimu saja. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama saya yang rindu dan siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya sampaikan minggu lalu di GBI Prigi tentang satu kisah yang terdapat di dalam Alkitab. Uniknya kitab ini, yaitu kitab Ester, di mana di dalam kitab ini tidak ada tercetak kata Tuhan atau Allah atau Yahweh, tidak ada. Jadi kitab Ester ini kalau nanti saudara baca di rumah, baca semua nih dari pasal 1 sampai pasal 10 itu sampai akhir, saudara tidak akan dapatkan kata-kata yang tercetak Tuhan atau Allah atau Yahweh, tidak ada. Tetapi bukan berarti dalam kitab Ester ini seakan-akan kitab yang tidak berkaitan dengan Tuhan, Allah, Yahweh. Justru di dalam kitab Ester inilah Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan Allah bekerja luar biasa. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita lihat dalam Ester pasal yang keempat. Kita mau membaca di dalam ayat yang ke-14. Ester pasal yang keempat dalam perjanjian lama, Ester ayat ke-14. Nah, kita baca bersama-sama ya, semua membaca dengan suara yang jelas. 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan pelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, saya bacakan sekali lagi ayat 14 ini dari pasal keempat Ester. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan pelepasan dari pihak lain. Tidak dikatakan akan timbul juga pertolongan dan pelepasan dari Tuhan, tidak. Tidak disebutkan Yahweh atau Allah. Tetapi dikatakan datang juga pertolongan dan pelepasan dari pihak lain. Dan engkau, Ester, dengan kaum keluargamu akan binasa. Nah, kalimat selanjutnya perhatikan baik-baik. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat 14 ini, yang ingin saya tekankan adalah siapa tahu Ester, mungkin justru untuk situasi seperti ini engkau orang Yahudi, orang buangan yang diangkut dari Yerusalem oleh Nebukadnezar ke
Babel ini, untuk keadaan seperti ini engkau menjadi ratu. Saya ingin fokuskan ini, proyeksikan ayat ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita saya ingin proyeksikan seperti ini kalimatnya. Mungkin, ya, siapa tahu, mungkin untuk kondisi keadaan yang engkau dan saya, kita semua alami, justru pada saat-saat seperti ini yang kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita memperoleh kesempatan dari Tuhan untuk sesuatu. Kalimat ini berbicara kepada Esther. Siapa tahu Esther, kamu jadi ratu itu bukan kebetulan, tetapi ada satu rencana Tuhan yang akan Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupanmu untuk saat-saat seperti ini, saat-saat di mana orang Yahudi sedang mengalami ancaman untuk pembunuhan massal. Nah, untuk saat inilah engkau dipilih oleh Tuhan menjadi ratu. Jadi bukan faktor kebetulan. Mungkin saat-saat ini saudara dan saya, ibu-ibu, mungkin punya mertua yang rewelnya luar biasa. Bisa jadi. Atau punya istri yang sangat rewel. Wah, kalau dalam bahasa sekarang ini, dalam bahasa gaul begini, dikatakan begini ya, kalau punya istri kayak seperti ini, kalau saya tahu dan ada pegadaian yang mau nerima, saya gadein istri saya nih. Atau kalau bisa tukur tambah, saya tukur tambah istri begini. Kenapa udah nggak tahan lah saya punya istri seperti ini? Atau sebaliknya punya suami yang seperti ini. Kalau bisa saya paket ini suami saya pulangin lagi ke keluarganya. Kenapa? Waduh, udah luar biasa merepotkan. Tapi firman Tuhan berkata begini, ingat, siapa tahu mungkin justru dalam situasi seperti ini engkau Tuhan izinkan punya suami, punya istri, punya mertua, punya tetangga yang seperti ini. Jadi saya berikan tema renungan firman Tuhan ini adalah suatu kemungkinan. Mungkin saja engkau diizinkan seperti ini karena ada sesuatu, suatu kemungkinan yang adalah rencana Tuhan untuk suatu penugasan. Tema firman Tuhan hari ini adalah suatu kemungkinan yang adalah rencana Tuhan untuk suatu penugasan. Ya. Nah, saya coba, semoga nanti baca di rumah, tapi sekarang ini saya mau coba mengupas semua kitab Esther dari pasal pertama sampai terakhir secara cepat, intinya, singkat daripada isinya. Yang pertama, kisah Esther menjadi ratu itu dimulai karena ratu yang sebenarnya waktu itu telah menjadi ratu, istrinya Raja Ahasiweros adalah Ratu Wasti, cantik luar biasa. Nah, cuma ada satu kejadian, pada satu saat raja mengundang seluruh pembesar-pembesar, seluruh raja-raja dalam wilayahnya yang telah ditaklukkan. Semua raja-raja yang telah ditaklukkan, pembesar-pembesar diundang dalam pestanya Raja Ahasiweros yang berjalan, kalau tidak salah, 6 bulan. 6 bulan. Nah, pada saat-saat terakhir pesta itu, dalam kebanggaannya raja, dia memanggil Ratu Wasti untuk ditampilkan, diperkenalkan. Karena Ratu Wasti itu sangat cantik. Pokoknya mungkin memiliki kecantikan, kelebihan yang luar biasa. Dengan bangga, raja ingin memperkenalkan. Tetapi apa yang terjadi? Ratu Wasti ternyata menolak hadir
menolak permintaan raja. Ini sangat mengecewakan raja. Karena itu raja panggil penasehat-penasehat. Apa yang harus saya lakukan terhadap Ratu Wasti yang menolak permintaan saya? Lalu penasehatnya bilang begini, Raja yang mulia, menurut pendapat kami, Ratu Wasti harus dikenakan hukuman. Mengapa? Satu, menjatuhkan kredibilitas raja di depan besar dan raja-raja lain. Bayangkan negara-negara begitu takluk dari India sampai ke Timur Tengah. Wilayah kekuasaannya Media Persia Raja Ahasiweros. Tetapi istri bapak, istri Baginda menolak permintaan Baginda. Coba bayangkan kalau ini terjadi dan Baginda diam saja, lalu rakyat akan berbincang-bincang. Ini menimbulkan kegemparan. Istri-istri tidak takut kepada suami. Ratu aja tidak takut kepada Baginda. Raja di raja yang maha besar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Buang. Maka Raja Ahasiweros berpikir benar juga ya. Memang betul saudara-saudara. Kredibilitas pamornya raja bisa jatuh di depan raja-raja taklukan Arab membesar. Kali itu raja berkeputusan, Wasti diberhentikan sebagai ratu dan tidak boleh diam di istana bertemu dengan raja. Asalnya diasingkan. Nah, udah singkat ceritanya Ratu Wasti copot dari jabatan ratu. Waktu berjalan, raja tidak punya ratu, rupanya raja kesepian. Sehingga timbullah ide untuk mencari ratu penggantinya Ratu Wasti. Maka diumumkanlah gadis-gadis yang cantik dikumpulkan dari seluruh negara-negara jajahannya dan juga dari Mesopotamia itu dikumpulkan, diseleksi oleh timnya. Katakan ada tim seleksi gadis cantik calon ratu. Nah, di antara gadis-gadis cantik itu ada seorang Yahudi yang bernama Esther. Esther itu cantik, luar biasa cantik sekali. Dia adalah keponakan dari orang Yahudi yang bernama Mordekai, orang Yahudi. Esther dibawa masuk oleh tim seleksi, dinyatakan lolos seleksi. Udah, setelah lolos seleksi, maka sebelum Esther tampil, semua gadis-gadis itu dirawat lah. Mungkin kalau zaman sekarang tiap hari mandinya dijaga, pakai luluran, pakaiannya, rambutnya, semuanya diperhatikan supaya penampilannya wow begitu. Nah, pada satu hari pamannya Esther ini yang namanya Mordekai tanpa sengaja mendengar satu persekongkolan yang berencana membunuh Raja Ahasiweros. Ada dua orang berencana membunuh Raja Ahasiweros. Mordekai mendengar itu secara kebetulan, bukan dia spionnya raja, tidak. Nah, pada saat itu setelah diseleksi pemilihan final, lalu sekarang ada final ratu kecantikan sedunia. Nah, ini finalnya ratu yang mau dipilih oleh Raja Ahasiweros. Ternyata raja begitu melihat Esther langsung klepek begitu loh saudara-saudara. Jatuh cinta dan pilihan jatuh kepada Esther sebagai ratu. Jadilah Esther diangkat sebagai ratu pengganti Ratu Wasti. Tapi Esther belum pernah berkata bahwa saya keturunan Yahudi kepada Raja Ahasiweros atau kepada panitia seleksi itu. Dia tidak berkata dia itu orang Yahudi. Ketika Esther telah menjadi ratu dan Mordekai mendengar ada persoalan itu, maka dia
nemui Esther, memberitahu Esther, tolong kasih tahu raja, ada rencana jahat pembunuhan terhadap raja suamimu. Hati-hati oleh si A dan si B. Oleh Esther diberitahu kepada raja, raja bertindak menyelidiki, ternyata betul. Terbuktilah ada persekongkolan untuk membunuh raja oleh si A dan si B. Langsung si A dan si B ditangkap, langsung dihukum. Selamatlah raja dari rencana pembunuhan. Tetapi raja setelah itu tidak pernah ingat lagi bahwa ini hasil daripada pemberitahuan, info dari Mordekai. Yang seharusnya kan raja paling tidak berkata terima kasih Mordekai. Raja juga lupa. Tapi Mordekai juga mungkin tidak memperhatikan bahwa dia memberitahu itu mengharapkan imbalan. Tidak. Waktu berjalan saja. Nah, di dalam kerajaan itu ada seorang pembesar yang dekat dengan raja. Pembesar yang dekat dengan raja, katakanlah stafnya daripada Raja Ahasiweros, yang bernama Haman bin Hamedata, orang Agag. Nah, kalau kita dengar orang Agag, kita ingat bahwa Raja Agag pernah dikalahkan oleh orang Israel, Raja Agag yang suku Amalek. Dan orang Amalek memang sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selalu membuat keonaran-keonaran, membuat keributan dengan bangsa Israel, sampai-sampai Tuhan perintahkan tumpas semua orang Amalek. Tapi masih ada rupanya ini Haman bin Hamedata, orang Amalek. Haman ini mendapat kedudukan, kebesaran yang luar biasa, pangkatnya selalu naik, yang diberikan oleh Raja Ahasiweros. Mungkin karena dia baik atau pintar menarik hati raja, sehingga kedudukannya terus naik. Nah, di dalam kedudukan yang tinggi ini ternyata karakter manusia timbul sangat kuat di dalam kehidupan Haman. Apa itu? Orang kalau tadinya biasa-biasa tiba-tiba sukses, kadang-kadang lupa diri alias sombong. Orang yang tadinya miskin, susah, melarat, berjuang terus, tiba-tiba berhasil menjadi orang kaya, hanya dua kemungkinan. Yang pertama, dia sadar betapa tidak enaknya menjadi orang miskin, karena itu dia menaruh perhatian dan kasih kepada orang miskin. Itu kemungkinan pertama yang positif. Dia pernah miskin, sekarang dia kaya. Wah, dia ingat betapa kalau hujan, rumahnya bocoran dan sebagainya, makan susah. Dia ingat pada orang miskin, sehingga ada kasih kepada orang miskin. Itu kemungkinan yang pertama yang positif. Kemungkinan yang kedua adalah negatif. Ketika dia sangat miskin, larat, dan tiba-tiba dia menjadi orang berhasil, lupa diri. Ini yang negatif. Miskin, tidak punya apa-apa, dia berjuang mencari uang, ternyata sekarang sukses. Uang menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Apapun dilanggar, ditabrak demi uang. Saudara-saudara jangan bilang ini nggak mungkin. Ini ada kejadian yang sesungguhnya, saudara-saudara. Orang miskin tiba-tiba kaya. Ketika sudah kaya, uangnya tidak habis 7 turunan. Lalu ada familinya, karena dia bisnismen, menawarkan satu produk. Dia punya produk ini nih, orang kaya, nggak laku-laku. Lalu nih saudaranya bilang, saya tahu siapa yang mau beli ini produk. Boleh, tolong kamu jualkan, nanti saya kasih komisi. Oke. Singkat ceritanya, ini sang famili menemui calon pembeli. Oke, saya mau beli. Diberitahu kepada yang orang kaya ini. Ini ada yang mau beli nih. Namanya sini. Nomor teleponnya sekian. Karena dia pikir dia akan dapat komisi dong. Lalu
Waktu berjalan, tiba-tiba orang kaya ini bilang kepada saudaranya, nggak jadi jual beli. Ya sudah, sang pemilik percaya, ya udahlah, bukan rezeki. Nggak tahunya diam-diam setelah ini yang punya barang orang kaya tahu calon pembelinya, dia hubungi langsung, dia jual langsung dengan alasan nggak jadi dibeli, padahal dia jual langsung supaya tidak bayar komisi. Coba, uang tidak habis 7 turunan, tapi komisi orang kecil saudaranya bisa juga diambil. Tinggal sang pemilik tahu, wah saya dibohongi, sakit hatinya sampai meninggal, dia tetap dendam. Orang miskin kaya bisa lupa diri. Yang negatifnya, cinta uangnya luar biasa. Apapun ditabrak dengan uang. Nah, saudara-saudara, Haman begitu menaik pangkat, gila hormat, sombong. Di mana dia lewat, orang harus sujud, rakyat yang dalam kerajaan itu sujud menyembah. Cuma satu orang yang tidak mau menyembah dia. Ketika Haman lewat, Mordekai tidak pernah mau sujud menyembah. Karena dia orang Yahudi, dia tahu hanya Allah Yahweh yang boleh kepadanya kita sujud menyembah. Luar biasa Mordekai. Bukan sekali, kedua kali, ketiga kali, sampai Haman bilang, kurang ajar ini Mordekai. Saya belum puas kalau dia tidak mati. Bahkan bukan hanya Mordekai akan saya bunuh, seluruh orang Yahudi bangsa Mordekai saya akan bunuh di dalam kerajaan Media Persia, wilayah yang terbentang dari timur tengah sampai India, di mana ada orang Yahudi akan dibunuh. Caranya, Haman mempengaruhi raja untuk mengeluarkan surat perintah agar raja mengizinkan di mana ada orang Yahudi boleh dibunuh, ditumpas, termasuk yang di Israel. Ini kan pembunuhan satu bangsa. Sama seperti Hitler. Hitler waktu berkuasa, dia mencari semua orang Yahudi di daerah-daerah yang dia kuasai untuk dibunuh. Dibunuh dengan cara apa? Dikumpulkan orang Yahudi, digundulin semua rambutnya, dikumpulkan, masuk dalam satu ruangan. Setelah masuk, semua pintu jendela tutup, dialirkan gas, mati. Belum lagi yang ditembak mati. Berapa banyak orang Yahudi mati pada zaman Hitler berkuasa. Haman berencana mempengaruhi raja. Raja entah bagaimana caranya setuju mengeluarkan surat perintah bahwa seluruh orang Yahudi di wilayah kerajaan Media Persia di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros boleh ditumpas. Nah, Mordekai mengetahui rencana ini, berbahaya ini, segera dia memberitahu Esther. Esther, suku bangsa kita dalam keadaan yang bahaya besar, sebab Haman mau membunuh seluruh suku bangsa orang Yahudi, suku kita. Lalu Esther bilang apa? Ternyata Esther mempunyai juga rasa egonya. Esther tahu bahwa kalau menghadap raja tanpa dipanggil, konsekuensinya begitu raja duduk di singgasana, tiba-tiba orang masuk, cuma dua pilihan. Kalau raja berdiam diri saja, matilah orang, langsung dihukum mati. Tapi kalau raja menggunakan tongkat emasnya begini, selamatlah orang itu, karena raja berkenan dia menghadap. Jadi Esther bilang, waduh, kalau saya menghadap raja tidak dipanggil, dan memang sudah lama saya tidak dipanggil, konsekuensi saya juga bisa mati. Apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Esther?
Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jangan pikir kamu di istana aman. Kalau semua dibunuh dan kamu ketahuan orang Yahudi, ikut dibunuh juga. Begitu loh. Nah, sampai kepada kalimat tadi, ingat Esther, siapa tahu untuk kemungkinan saat seperti inilah engkau menjadi ratu. Setelah Esther diingatkan begitu, Esther sadar, maka dia bilang kepada Mordekai, oke Mordekai, oke Om, sekarang saya minta semua orang Yahudi, termasuk saya, kamu, dayang-dayang saya, puasa 3 hari 3 malam, tidak makan apa-apa sesudah saya menghadap raja. Konsekuensinya, kalau raja tidak berkenan, saya mati. Nah, saudara-saudara, pada satu hari sebelum Esther menghadap, pada satu hari raja malam-malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Lalu dia pergi ke perpustakaan kerajaan, dia panggil pejabat yang menjaga arsip negara, tolong bacakan coba sejarah perjalanan kerajaan kita sampai kepada kisah raja mau dibunuh, lalu diinfokan oleh Mordekai, raja selamat. Raja bertanya, apa yang telah diberikan kepada Mordekai? Tidak ada raja. Hah? Belum pernah dikasih apa-apa? Belum. Besoknya raja panggil Haman. Dia panggil karena orang yang paling dekat kan Haman. Dia bilang begini pada Haman, Haman, saya mau tanya kepada kamu, kalau ada orang yang berjasa kepada saya dan saya belum pernah mengucapkan terima kasih, kira-kira apa yang harus saya berikan kepada dia? Haman mikir, wah siapa lagi nih raja mau memberikan hadiah? Karena dia kan paling dekat, pasti pada dia lah. Wah, dia bilang begini, yang pertama, kasih cincin materai raja dipakai oleh dia. Yang kedua, berikan jubah raja kepada dia. Yang ketiga, izinkan dia menaiki kuda raja berkeliling, pakai jubah, pakai cincin. Dia pikir orang ini mendapat kedudukan satu tingkat hanya di bawah raja. Raja orang ini. Siapa lagi orang ini selain dia? Kan nggak ada orang kan yang dekat dengan dia. Wah, dikatakan begitu. Lalu raja bilang, lakukan itu Haman, bukan untuk kamu, untuk Mordekai. Waduh, saat itu juga Haman pusing kepalanya. Hah? Orang yang saya benci, yang saya mau bunuh, sekarang dikasih kedudukan menjadi orang kedua dalam kerajaan itu. Pusing kepalanya. Padahal Haman telah mendirikan tiang untuk menggantung Mordekai rencananya. Esther pun setelah itu menghadap raja. Raja bilang, raja menggunakan tongkatnya. Berarti Esther boleh menghadap dan ngomong, apa mau sayang, gitulah kasarnya. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Setengah kerajaan pun kamu minta, aku kasih. Esther cuma bilang gini, saya mau mengadakan jamuan buat raja dan Haman. Boleh raja berkenan datang dengan Haman? Boleh. Benar, adakan perjamuan, diundang, datanglah raja dan Haman. Ya, ngomong-ngomong sukacita. Setelah itu Esther bilang lagi, raja, nanti saya bikin lagi perjamuan ya, yang kedua kali ya, datang ya dengan Haman ya. Dan raja senang, Haman juga senang nih. Singkat ceritanya perjamuan kedua diadakan dan raja nanya, Esther, kamu bikin perjamuan itu tujuan kamu apa? Apa saja yang kamu minta, aku lakukan. Esther baru bilang, raja, kalau raja mengasihi saya, lindungilah saya, selamatkan saya dari rencana pembunuhan. Karena ada orang yang berniat membunuh saya dengan seluruh kaum keluarga saya. Wah, raja marah, siapa orang itu? Begitu loh kasarnya. Lalu Esther bilang, ini Pak, ini Raja Om Haman. Waduh,
Saat itu pun Haman jadi gemetar, untung nggak pingsan. Raja begitu marah, tinggalkan perjamuan itu. Haman minta ampun kepada Esther. Mungkin dia kui-kui di depan Esther, pegangin kaki Esther. Raja begitu nengok, kok kurang ajar, istri saya dipegang-pegang kakinya, sudah mau membunuh sekarang, pegang-pegang kakinya, kasarnya begitulah kira-kira ya. Langsung saja Haman disuruh tangkap Haman, digantunglah dia di tiang yang dia dirikan. Tadinya rencananya untuk Mordekai. Nah, akhirnya Esther bilang pada raja, Raja kan udah bikin surat. Raja juga bikin surat agar orang Yahudi boleh ditumpas di seluruh raja-raja, dan raja tidak mungkin tarik sebab sudah distempel dengan cincin raja. Itu ketetapan di dalam kerajaan Media Persia waktu itu. Karena itu sekarang raja harus membuat surat lain yang membatalkan isi surat itu. Kan tak mungkin dibatalkan. Bikin surat apa? Bikin aja surat lah pokoknya. Setiap orang Yahudi boleh melawan dan membunuh orang yang mau membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi dikasih kekuasaan melawan orang itu, bahkan membunuh orang yang mau membunuhnya. Dikeluarkan surat itu, maka setelah itu orang Yahudi mencari orang-orang yang berniat jahat kepada orang Yahudi dan boleh dilawan dan dibunuh. Singkat ceritanya, orang Yahudi terlepas dari rencana jahat yang ingin menumpas orang Yahudi. Saudara perhatikan, memang tidak ada kata-kata Tuhan, tetapi semua kejadian ini luar biasa. Dari Mordekai, orang yang setia kepada Allah, tidak mau menyembah kepada manusia. Akibatnya Haman berencana membunuh seluruh orang Israel. Tiba-tiba Mordekai berkesempatan mendengar rencana jahat untuk membunuh Raja Ahasveros disampaikan. Raja menyelidiki, akhirnya ditangkap pembunuh itu dan Raja selamat. Tapi Raja lupa berterima kasih pada Mordekai. Yang kedua, kenapa Raja tiba-tiba tidak bisa tidur? Kalau tidak bisa tidur, kenapa dia tidak panggil, kalau sekarang mungkin penari-penari atau penyanyi-penyanyi menghibur, tapi dia pergi ke bagian arsip kerajaan, melihat sejarah kerajaan, dan bertemu dengan catatan tentang Mordekai yang menyelamatkan dirinya. Sehingga Raja tahu, oh saya mesti berterima kasih, dan dia berikan jabatan yang tinggi. Kenapa tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat kepada Esther untuk membuat perjamuan? Semua adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang Yahudi umatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulannya yang dapat kita tarik dari kisah yang tercatat dalam kitab Esther ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Esther memang tidak menuliskan nama Tuhan Allah atau Yahweh, tetapi dalam seluruh kisah ini terlihat Allah yang tidak pernah berubah, janji Allah yang digenapi, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya dalam keadaan bahaya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kemungkinan yang adalah rencana Tuhan untuk suatu penugasan bagi kita semua. Dalam keadaan apapun juga saudara dan saya saat ini menghadapi mertua, menghadapi orang tua, menghadapi anak, menghadapi suami, istri, orang-orang sekantor yang begitu menjengkelkan kita, menyakiti hati kita, membuat kita sebel. Ingat, mungkin untuk suatu rencana Tuhan, untuk suatu kemungkinan engkau ditempatkan dalam posisi seperti ini karena ada rencana Tuhan yang luar biasa, di mana engkau dalam hidupmu akan memuliakan Tuhan.
Ingat, firman Allah berkata di dalam Amsal firman Tuhan yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ke-27. Boleh ditampilkan Amsal 27 ayat 17 yang berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Mungkin Allah mengizinkan saudara dan saya dalam situasi yang paling tidak menyenangkan saat ini, karena Allah itu mau membentuk saudara menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ingat, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4, 1 Petrus pasal ketiga ayat 1 sampai 4 dikatakan begini, perhatikan ibu-ibu, istri-istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau kita menghadapi suami yang udah menyebalkan nih, kalau bisa gua bungkus, gua paketin, gua kirim nih ke mertua, gua pulangin aja dah. Begitu. Barangkali ada suami-suami seperti itu, istri sudah berpikir, wah, sabar ya. Karena firman Tuhan berkata demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika suami-suami mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan, paling tidak menyenangkan pun, firman Tuhan tetap mengingatkan bahwa istri-istri harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu adalah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulan dari kitab Esra yang bisa kita tangkap, saudara-saudara? Saya mencatat. Yang pertama, Haman, Mordekai tanpa salah kepada Haman, tetapi Haman membenci Mordekai, ingin membunuhnya, bahkan seluruh orang Yahudi mau dibunuh. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, orang Yahudi sangat memegang ketetapan Allah sampai saat ini, kecuali dia tidak percaya pada Yesus Kristus sampai detik ini. Tetapi hukum-hukum Yahudi, agama Yudaisme itu sangat dipegang erat-erat oleh mereka. Belajar seperti Mordekai. Mordekai dibenci oleh Haman cuma satu kesalahannya, dia sangat setia kepada Yahweh. Dia tidak akan menyembah kepada manusia, hanya kepada Yahweh lah dia menyembah. Apa efeknya? Ingat, saudara dan saya kalau mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah diliputi oleh kecemaran dan dosa, tidak bisa menerima kita. Sebab kita bukan dari dunia, sama seperti Kristus bukan dari dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus pun dibenci oleh dunia ini. Ketika saudara-saudara setia taat kepada kebenaran firman Tuhan, efeknya dunia tidak bisa menerima kita. Kenapa? Dunia bukan rumahmu. Dunia ini bukan rumahku. Rumahku ada di mana? Di mana? Seperti satu pujian, saudara-saudara.
Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sana. Ingat, rumahmu bukan di dunia. Rumah kita ada di. Karena itu ini yang harus kita ingat. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Kita merantau sedang menuju ke rumah abadi. Karena itu di dalam perjalanan hidup kita, kita ada di dunia sebagai perantau, musafir. Pergunakanlah kesempatan ini bukan untuk mengikatkan diri kita dengan dunia, tetapi apapun yang kita lakukan, kita dapatkan, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena satu hari apapun juga yang kita dapatkan di dunia ini harus kita tinggalkan dan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Karena itu bukan tanpa alasan Alkitab berkata jangan membangun, mengikat persahabatan dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini harus kita tinggalkan. Dunia ini harus kita tinggalkan. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ini ayat-ayat yang harus kita perhatikan baik-baik. Mengapa kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah yang dunia tidak menyenangi kita. Perhatikan Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 21. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada orang-orang yang percaya dan dunia membenci mereka karena mereka bukan apa? Dari dunia, sama seperti aku bukan dari. Karena itu ketika saudara menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Tuhan, karakter kita harus menjadi karakter yang baru. Kita menjadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar dibaptis lalu kita bilang saya orang Kristen. Bukan cuma saudara keluar masuk gereja saya orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang berkarakter baru, jelas seperti Kristus. Kalau Kristus memberitakan firman, hidup dalam kebenaran firman, saudara pun harus melakukan itu. Efeknya, konsekuensinya memang kita tidak disukai oleh dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tidak bisa saudara mengaku orang Kristen tapi karakter saudara seperti orang-orang dunia yang ada bedanya. Tidak bisa. Ingat, satu hari saudara dan saya akan kembali. Ketika satu hari kita meninggalkan dunia ini, ingat saudara-saudara, ini bukan takut-takut, ini satu fakta kebenaran. Ketika kita pulang, tutup mata, saudara itu akan berhadapan kepada Sang Penjemput. Siapa yang menjemput? Kalau yang menjemput Tuhan Yesus lalu bilang ini, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Pak, Yesus, saya kan jemaat Kelor, tiap minggu ibadah, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan, nyala daripadaku. Saudara mau kemana? Yang menjadi kerinduan kita sebagai anak Tuhan adalah ketika kita pulang, tutup mata di dunia, buka mata di surga. Yang jemput Tuhan Yesus dan berkata dengan tangan terbuka, silakan masuk anakku yang kukasihi, masuk dalam perjamuan kebahagiaan Tuhan. Waduh, kita dipersilakan masuk, digandeng oleh Tuhan, masuk dalam kekekalan. Amin. Amin. Ngapain capek-capek di dunia ini? Sudah susah hidup kita, mesti bergereja, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau mati masih tidak diterima di sana. Jangan saudara-saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang yakin kalau saya harus dipanggil pulang, saya akan disambut dengan sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang tujukan kan, amin. Dunia bukan rumah kita, dunia membenci kita otomatis. Karena itu perhatikan saudara-saudara, seluruh gerak dunia ini
Coba perhatikan, sedang menggiring manusia untuk berjalan ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena dunia menggiring orang untuk lupa diri, hanya memperhatikan ego dan daging kita saja. Cinta uang, kasih semakin dingin, tidak menghormati orang tua. Dunia dengan kemajuan teknologi yang sangat nyaman bukan membawa manusia ke dalam keamanan rohani, tetapi menggiring manusia lupa untuk berjalan menuju kebinasaan. Itulah sebabnya Alkitab bilang, masuklah melalui pintu yang sempit, jalan yang sempit, karena lebarlah jalan yang menuju ke binasa. Jadi yang pertama, kebenaran yang pertama, ingat, kalau kita tidak disenangi oleh dunia ini, nggak masalah. Memang karena kita bukan dari dunia ini. Kita sejak menerima Kristus sudah tidak termasuk warga negara dunia. Kita warga negara Indonesia, tapi bukan warga negara dunia. Warga negara kita ada di surga. Yang pertama, karena itu merdeka, pegang benar-benar ketetapan apa yang Allah sampaikan. Karena itu tetap setia. Kita tetap bertahan apapun keadaan kita. Karena apapun yang kita miliki ini tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan. Hidup di dunia ini 70-80 tahun, saudara-saudara, kekekalan kita akan selama-lamanya bersama Bapa di sini. Yang kedua, bahwa timbulnya ancaman persoalan untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi oleh Haman adalah satu proses yang Tuhan izinkan untuk membawa bangsa Yahudi dan kita mengenal siapa itu Yahweh dan Allah kita lebih lagi. Karena Tuhan mau membentuk kita, menjadikan hidup kita adalah hidup yang memuliakan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan persoalan main-main, saudara-saudara. Ini persoalan yang serius. Esther sama seperti saudara saya, daging juga, ada dagingnya. Pikirannya pun masih pikiran manusiawi. Waduh, kalau saya menghadap raja tidak berkenan, kan saya mati. Esther pun masih mau menyelamatkan diri, tapi dia lupa bahwa melalui kejadian begini, Esther akan melihat kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Esther berani melangkah, ajak semua orang Yahudi, aku dan dayang-dayangku pun seisi istana ini, aku ajak berpuasa 3 hari. Aku akan menghadap raja. Kalau raja berkenan, selamatlah kita. Kalau raja tidak berkenan, matilah aku. Enggak apa-apa, saya mati. Ketika saudara dan saya rela berkorban bagi Kristus, Kristus tidak akan pernah tinggal diam. Ketika saudara-saudara setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, campur tangannya di dalam kehidupan, akan dapat kita lihat. Tidak ada anak-anak sekolah bisa naik kelas tanpa satu ujian. Tidak ada anak-anak naik tingkat tanpa satu usaha berjuang, belajar mati-matian. Penderitaan harus dilakukan, dilewati. Bung Karno pernah berkata, saudara-saudara, kemerdekaan adalah kristalisasi dari darah-darah pahlawan yang rela berkorban untuk negara. Nah, saudara-saudara, ancaman menakutkan, yes. Kehidupan tidak menyenangkan, memang tidak enak, yes, betul. Tetapi ingat, melalui semua itu kita akan Allah izinkan untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju dengan amin? Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah, saudara-saudara, ketahuilah Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena jalan-jalannya, cara dia melakukan sesuatu
di dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak terpikirkan oleh kita. Jalannya Allah itu berliku-liku. Jalannya manusia maunya straight aja deh. Seperti makanan sekarang serba instan, tapi jalannya Tuhan jalan yang luar biasa. Karena itu dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-8 dan 9 dikatakan, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang ketiga, Allah yang kita sembah Allah yang ajaib, yang luar biasa, punya rancangan-rancangan yang dahsyat yang tidak pernah terpikirkan. Yang kita pikirkan hanya sebatas otak kita, tetapi Allah punya otak yang luar biasa. Dia punya rencana-rencana yang kita anggap, aduh gimana nih kok begini ya, kok saya minta ini nggak dikasih-kasih, malah dikasihnya lebih susah lagi. Dia sedang memproses saudara-saudara. Pada waktu Korea diduduki oleh Jepang, bangsa Jepang itu masuk ke desa-desa lalu mencari gadis-gadis untuk diperkosa. Ada seorang penginjil wanita di desa itu. Sebelum Jepang masuk, tiba-tiba dia sakit, mukanya bengkak-bengkak semua, merah bengkak-bengkak. Dia berdoa, Tuhan, tolong saya tidak bisa menginjili orang-orang kalau saya sakit begini. Sakit apa ini? Ke dokter nggak sembuh-sembuh. Dia sudah nangis, sudah mulai ada penyesalan, kok Tuhan membiarkan, mengizinkan saya ini penginjil kok sakit seperti ini, dia nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba juga masuk ke dusun itu, perempuan-perempuan dibawa, ditangkap untuk memuaskan nafsu tentara Jepang itu. Begitu Jepang itu masuk ke kamarnya penginjil itu, langsung mereka berteriak, jangan masuk, bahaya, bisa ketularan. Ini ada penyakit yang luar biasa. Karena perempuan itu mukanya bengkak-bengkak merah, makanya sudah hampir ketutupan saudara. Dia sudah nangis-nangis, Tuhan, kenapa saya begini. Akhirnya tentara Jepang bawa perempuan-perempuan penginjil ini ditinggal, saudara. Nggak berapa lama sembuh dengan kuasa mujizat Tuhan, sembuh sendirinya lah. Ketika dia sembuh dan dia keluar rumah, dilihat teman-temannya udah nggak ada, gadis-gadis nggak ada. Kenapa dibawa oleh Jepang? Untuk memuaskan nafsunya. Baru dia sadar, andai kata saja saat itu dia tidak sakit, dia pun menjadi korban kepuasan tentara Jepang untuk memuaskan nafsunya. Amin. Kembali, bagaimana Allah bisa bekerja? Karena jalan Tuhan tidak seperti jalan kita. Rancangan Tuhan tidak seperti rancangan manusia. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga adalah jalan Tuhan adalah jalan yang ajaib. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Karena itu ketika saudara menghadapi apapun juga, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, karena Allah kita Allah hidup. Yang setuju katakan amin. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jangan cuma bisa mengeluh, ngomel. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus rela memberikan yang terbaik. Dalam pengiringan kita dan melayani Tuhan, berikan yang terbaik. Saya mau katakan kepada diri saya, kepada diri para pelayan Tuhan, benarkah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika ada yang bilang, aduh Pak Daniel udah tua ya, capek-capek, istirahat aja deh. Enggak, saya tidak mau mengenal capek dan lelah untuk Tuhan. Kita harus begitu. Karena apa? Satu hari kita ketemu dengan Tuhan, apakah Tuhan bilang begini, wahai Pak Daniel, luar biasa, kamu telah memberikan yang terbaik. Jangan dibuka hati kita. Dilihat apa?
Kamu kan melayani karena senang aja dipuji-puji, dihormati. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita berkorban untuk kemuliaannya. Yesus sudah berkorban lebih daripada korban kita. Amin. Yesus mati di atas kayu salib, menderita penderitaan yang tidak ada taranya hanya untuk saudara dan saya. Karena itu kesediaan kita untuk berkorban bagi Tuhan tidaklah sia-sia. Ingat, secapek selelah apapun kita mengiringi Tuhan, belum sampai seperti Tuhan rela mencucurahkan darah di paku tangan dan kakinya. Karena itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita bangun pagi, kita sehat, kita sakit disembuhkan, itu tidak ada taranya, nilainya sangat tinggi, saudara-saudara. Karena itu mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita rela berkorban karena kita tahu kita punya Allah yang hidup. Dia telah mati bagi kita. Amin. Makanya saya kadang-kadang susah mengerti kenapa ya orang kok ke gereja malas-malasan, ikut Tuhan seperti barangkali ikut agama-agama lain, yang penting melakukan ritual selesai. Tidak, kita punya Allah yang hidup. Milikilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baca firman, doa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan sungguh-sungguh dengan hati kita, sepenuh-penuhnya hati kita. Dunia dapat kita bohongi, kita bisa bersandiwara di depan orang, bahkan di depan pendeta, di depan gereja, tapi tidak bersandiwara di hadapan Tuhan. Yang setuju dengan amin? Tidak, saudara-saudara. Karena itu yang keempat, kesediaan kita untuk memuliakan Tuhan, berkorban baginya tidaklah sia-sia. Nah, yang kelima, saudara-saudara, dalam kisah Ester ini memang tidak tercatat Allah bekerja, Tuhan berkata, Yahweh bertindak, tidak ada, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak memperhatikan umatnya. Dalam hidup kita ini mungkin kita berkata, kenapa begini ya? Kok seakan-akan nggak habis-habisnya ya pergumulan saya? Di mana Tuhan? Apa terhadap Tuhan sedang tidur? Mungkin ada saudara-saudara yang tidak seiman yang berkata begini, coba tanya, Tuhan itu lagi jalan-jalan kali, dicemoohkan, diejek, tidak masalah. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang real. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa dan mujizat tetap kekal selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, ini luar biasa, saudara. Saya mau saksikan sedikit aja ya. Di sini ada anak koko saya. Ini anak koko saya. Dia sudah lama belum dapat pekerjaan. Hati saya berat kalau ingat anak koko saya. Kenapa? Karena koko saya adalah orang yang pernah membantu saya di dalam saya kuliah. Saya berdoa, belum ada jawaban, saudara. Sampai satu pagi, satu siang, ketika saya mau ke kantor, tiba-tiba Tuhan ingatkan, telepon si A untuk, ini namanya untuk minta pekerjaan. Hanya itu aja. Saya disadarkan, telepon si A, minta pekerjaan. Ya itu. Saya telepon. Singkat ceritanya dia, oh ya, kebetulan memang ini si A ini belum lama mamanya itu jemaat persekutuan doa saya yang di Jelambar. Mamanya meninggal, 40 hari dia undang saya untuk melayani. Saya melayani, dia sangat berterima kasih. Kemudian ketika saya telepon, si A bilang, oh ya udah Lil. Saya kasih nomor telepon ini, langsung ini juga saya kasih nomor telepon dia, ini telepon, langsung dibilang jam 2 ya. Jam 2 hari ini juga datang untuk interview.
Singkat ceritanya saudara-saudara, dia diterima di tempat Penny kerja. Yang mana Penny? Di tempat Penny kerja ya. Semudah membalik telapak tangan kalau Allah mau bekerja. Amin. Kalau Allah mau bekerja, semudah membalik telapak tangan. Saya cuma tiba-tiba merasakan telepon, saya lakukan, saya kasih tahu ini nomor telepon orang itu juga kontak IG, jadwal interview, kesimpulannya oke. 1 November nanti baru mulai kerja. Siapa yang tahu jalannya Tuhan? Allah turut bekerja. Inilah Allah kita yang luar biasa. Allah yang merubah krisis pembunuhan menjadi sukacita bagi bangsa Israel. Karena itu dari kejadian ini bangsa Israel merayakan perayaan Purim. Tiap tahun dalam tanggal 13 sampai 14 bulan Adar, bangsa Israel merayakan hari raya Purim. Karena Haman telah membuang undi Pur, dalam bahasa sananya Pur, undi untuk membunuh Mordekai dan bangsa Israel. Tetapi Allah membalikkannya menjadi kematian bagi Haman dan seluruh keluarga. Karena itu ada perayaan hari raya Purim, hari raya sukacita. Orang Israel bagi-bagi makanan kepada satu sama lain. Karena Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Karena itu Allah sanggup merubah ratapan kita menjadi tari-tari. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karena apa? Mujizat Tuhan datang saat kita menyerah. Jadi yang pertama kebenaran-kebenaran yang kita ambil dari kitab Ester ini adalah yang pertama, kita mungkin dibenci oleh dunia, tapi percayalah penyertaan Allah tidak pernah berubah, karena dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita ada di surga. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh merencanakan apapun juga yang membahayakan saudara, tetapi Allah akan menjaga kita. Apa yang terjadi untuk kita melihat dan mengenal Allah lebih lagi, sehingga kita lebih dapat menyembah dan memuliakan Allah. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, yang jalan-jalannya tidak terselamat, hikmatmu tiada terselamat, kasihmu dalam tak terlupa. Kau sungguh indah tiada tara, mulia dan berkuasa. Yang keempat, saudara-saudara, kesediaan kita berkorban untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Karena kesediaan kita berkorban membuat kita akan mengenal siapa Allah kita yang luar biasa. Memang kelihatannya Allah berdiam diri, Allah kelihatannya sedang tidur, tapi penyertaan Allah itu tidak pernah berubah. Allah kelihatannya seperti tak berbuat apa-apa. Kenapa kok ya Allah diam-diam aja? Tidak. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia selalu memperhatikan saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kita menjadi bisu mata Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Mari kita naikkan pujian. Kau ubah rataku jadi tarian, kau buka kabinku. Haleluya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Kristus, kalau engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Entah pada suami, istri, anak, orang tua, mungkin saja dalam lingkungan kerja kamu, lingkungan kita menghadapi sikon yang tidak menyenangkan. Tapi ingat, mungkin saja, siapa tahu, untuk keadaan seperti inilah engkau Tuhan izinkan dalam kondisi seperti ini, supaya engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa mereka, supaya engkau bisa bersaksi, menyatakan keagungan, kemuliaan Tuhan, sehingga Allah bekerja dalam hidupmu, sehingga Allah bekerja dalam hidup saya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena kemungkinan adanya suatu rencana Tuhan untuk suatu penugasan. Kalau dikatakan siapa tahu, untuk kesempatan keadaan seperti ini Esther engkau diangkat jadi ratu. Ini berlaku juga untuk saudara dan saya. Siapa tahu, untuk satu kemungkinan kita memang Tuhan izinkan masuk di dalam satu pergumulan yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa, di mana saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan. Bukan karena kata orang, bukan karena dengar kesaksian pendeta, Yesus dahsyat, saudara bisa berkata Yesus dahsyat. Tetapi karena kita mengalami semuanya itu dalam kehidupan kita bisa berdiri tegak dan mengatakan, Allahku, Allah yang luar biasa, Yesusku, Yesus yang dahsyat. Amin. Siapa tahu untuk keadaan seperti inilah saudara dan saya diizinkan Tuhan masuk dalam situasi seperti ini. Karena apa? Kemungkinan adalah satu rencana Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara, untuk satu penugasan, memberitakan firman Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat itu nyata. Mari kita naikkan pujian ini. Saudara-saudara, saya merasakan sesuatu sama Tuhan. Boleh angkat tangan-tanganmu sambil menaikkan pujian.
Kami bersyukur karena Engkau Allahku, Tuhanku Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan. Engkau nyata, Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Dunia boleh membenci kami, tetapi Engkau mengasihi kami, penyertaan luar biasa dari kami. Kami bersyukur, Tuhan, apapun yang terjadi dalam diri kami, Engkau lebih berkuasa, Engkau lebih besar dari segala-galanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Ancaman-ancaman pergumulan apapun yang kami hadapi, semua itu adalah proses yang Kau izinkan untuk kami lebih mengenal Engkau agar kami boleh bersaksi. Siapa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat yang luar biasa, yang memiliki jalan-jalan yang tidak terselami, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau Allah yang dahsyat yang luar biasa. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami setia, Engkau lebih setia lagi. Ketika kami bertobat, belumlah sebanding dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena itu, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Kami ingin melayani Engkau, kami ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Memang terkadang kita melihat Allah seperti berdiam diri, tetapi sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan jalan-jalan bagi kita. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Kami sambut firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih menyambut kebenaran firman-Mu ini. Bersama-sama saya yang diberkati, kita katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang berulang tahun dan minggu ini. Ada yang berulang tahun dan minggu ini tidak ada. Oh, info, silakan kita maju ke depan. Ada lagi? Kita sudah bisa mulai mendoakan orang-orang yang berulang tahun. Ada lagi? Tidak ada? Mari kita bangun berdiri, kita mau berdoa buat itu. Dan juga kita mau menerima berkat pada akhir ibadah. Naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ulurkan tanganmu sekarang mendekatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah segala anugerah, hikmat, rahmat, pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Setialah Allah Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memegang tangan, menuntun engkau, membawa engkau untuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Jadilah orang yang berguna bagi rumah tangga keluargamu. Jadilah anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan sepanjang hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh jahat
kuasa-kuasa kegelapan yang ingin membelokkan jalan kebenaran daripada kehidupan Niko. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tolak engkau keluar semua, dan berkat-berkat jasmani rohani turun atas Niko. Berkati kesehatan itu, berkati masa depan itu. Jadikan Niko seorang pelayan yang sungguh-sungguh melayani engkau dari dasar hati dengan rasa syukur terima kasih kepadamu dan memuliakan engkau. Tuhan, berkatilah masa depan ini. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, agar engkau boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi ibu Mega, dan bagi rekan-rekan sepelayanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat, rahmat dan segala sempurna daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab terima kasih pada akhirnya sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pandanglah wajahmu, katakan amin untuk setiap berkat yang dicurahkan bagimu. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang berkenan di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang asing. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus kiranya turut menyertai engkau dan selalu ada dalam hidupmu dan keluargamu, dimanapun engkau berada, di dalam melakukan tugas dan pekerjaanmu, di dalam usahamu. Diberkatilah semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya! Bersama saya yang percaya dan menerima berkat ini, bersama-sama katakan